Bagaimana Tuhan memberi kekuatan, keberanian, dan arah hidup dalam kehidupan kita? Tuhan bisa mengangkat orang sederhana untuk rencana besarnya. Kuasa Roh Kudus menyertai orang-orang yang diangkat oleh Tuhan. Ketika Tuhan hadir, ketika pengurapan turun, ketika ada Roh Kudus ada dalam hidup kita, ada kekuatan dalam hidup kita. Hatiku menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Tuhanku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Hatiku menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ya Roh Kudus, Kau
Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita jumpa lagi hari ini. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan tentang pengurapan Daud sebagai raja. Mari kita buka 1 Samuel 16 ayat 1. Berfirman Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Singkat cerita, 1 Samuel 16 ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa sejak Daud diurapi, hari itu juga roh Tuhan berkuasa atas Daud. Pentingnya pengurapan dan kuasa Roh Kudus. Pengurapan Tuhan memberikan kita identitas baru. Daud sebelumnya hanya gembala muda yang tidak dianggap. Setelah diurapi, ia menerima panggilan dan identitas baru sebagai raja pilihan Tuhan. Tuhan bisa mengangkat orang sederhana untuk rencana besarnya. Kuasa Roh Kudus menyertai orang-orang yang diangkat oleh Tuhan. Keberhasilan Daud melawan Goliat, memimpin pasukan hingga menjadi raja, bukan karena kehebatan manusia, tetapi karena Roh Tuhan bekerja dalam dirinya. Pengurapan membawa perubahan hidup. Setelah pengurapan, hidup Daud tidak sama lagi. Dia diperlengkapi untuk menghadapi tantangan penderitaan, bahkan pengkhianatan, tetapi tetap teguh karena Roh Tuhan ada padanya. Pesan untuk kita, jika Roh Tuhan berkuasa dalam hidup kita, Dia memberi kekuatan, keberanian, dan arah hidup. Bagaimana Tuhan memberi kekuatan, keberanian, dan arah hidup dalam kehidupan kita? Tuhan bekerja dalam keseharian kita. Kita kembali ambil contoh dari Raja Daud. Kita buka 1 Samuel 16 ayat 19 sampai 23. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, "Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu." Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaran Daud, anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, "Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya." Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu dihinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Dari ini kita bisa lihat bagaimana kuasa Tuhan memberi kekuatan, memberi kemampuan kepada Daud, mengarahkan Daud kemana dia pergi untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia telah melihat istana yang suatu kelak dia akan menjadi raja yang akan menempati istana itu. Daud, Tuhan menggunakan talenta yang sudah dimiliki oleh Daud. Tuhan tidak cari hal-hal di luar Daud, tapi apa yang sudah dimiliki oleh Daud digunakan oleh Tuhan untuk mengarahkan dia mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan atas hidupnya. 1 Samuel 17 ayat 17 dikatakan, Isai berkata kepada Daud anaknya, "Ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini, sefa, dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakak." Dan 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37 kita tahu kejadian ketika Daud berhadapan dengan Goliat. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya.
Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu. Maksudnya Goliat, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kita tahu kisah ini. Akhirnya Daud mengalahkan Goliat dengan kekuatan yang diberi oleh Tuhan. Tuhan mempromosikan Daud di depan prajurit-prajurit, di depan bangsa Israel. Ketika Tuhan hadir, ketika pengurapan turun, ketika ada Roh Kudus ada dalam hidup kita, ada kekuatan dalam hidup kita, ada keberanian dalam hidup kita, dan ada arah yang jelas untuk mencapai tujuan dan visi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa untuk kita dapat kekuatan dan keberanian sehingga harap hidup untuk hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau mengurapi kami saat ini. Kami yang bekerja, kami yang berbisnis, kami yang sekolah, Engkau mengurapi kami saat ini. Roh-Mu turun atas kami, sehingga kami diberi kekuatan, keberanian, arah hidup. Sehingga apa yang telah Kau taruh di dalam roh kami, sejak kami percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami boleh mencapainya. Sehingga ketika itu tercapai, kami boleh katakan seperti Paulus katakan, bahwa kami telah menggenapi dan menyelesaikan pertandingan kami dengan baik. Kini telah tersedia mahkota bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati jemaat-Mu sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.